Kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai, tapi awas ketipu sama calon pemimpin yang red flag. Oke teman-teman, jadi mulai hari ini, hari Rabu tanggal 25, kampanye Pilkada serentak itu dimulai. Resmi dibuka di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Nah, kampanyenya bakalan berlangsung sampai 23 November. Nah, KPU sendiri sudah menetapkan 1.553 pasangan calon. Itu dari 1.561 yang daftar. Termasuk 103 calon gubernur, 1.166 calon bupati, dan 284 calon wali kota. By the way, ada juga nih 53 calon pasangan independen, yang dimana mereka berjuang tanpa partai. Kok bisa? Jadi kedepannya, setelah hari ini bakalan seru banget, bakalan rame tuh kampanye di media sosial, di internet, di jalanan, dan di grup WhatsApp keluarga Anda. Nah, KPU juga udah mengingatkan untuk para kandidat agar taat aturan pada saat kampanye berlangsung. Nah, jangan lupa, setelah kampanye tersebut selesai, kita bakalan nyoblos di tanggal 27 November. Sedangkan untuk penghitungan suaranya berlangsung sampai 16 Desember 2024. Jadi buat warga-warga, siap-siap deh. Kedepannya bakalan dengerin janji-janji manis dari calon pemimpin yang akan mencalonkan diri. Tetapi di sini gue nggak kepengen ngebicarain tentang bagaimana strategi kampanye. Justru gue kepengen berbicara tentang bagaimana strategi kita sebagai pemilih biar nggak salah milih ke depannya. Sebagai pemilih, kita wajib menjadi pemilih yang cerdas atau smart voter, yaitu dengan cara memantau visi misi dari para calon pemimpin tersebut. Jadi kita jangan sampai terbuai sama janji-janji manis mereka. Mulai deh kita baca, kita nonton debatnya, kita tonton diskusi mereka, kita tonton apa yang mereka lakukan di sosial media atau kampanye online mereka. Tapi jangan sampai termakan gimmicks atau hoax atau politik uang. Jadi warga-warga sekalian harus memastikan bahwa calon pemimpin tersebut benar-benar punya program yang nyata buat ngatasin permasalahan di daerah kita masing-masing. Jadi sekali lagi ingat, jangan sampai kita memilih pemimpin karena gimmick atau hanya karena ketokohan atau karena karisma. Contoh, si A mukanya kelihatannya baik, si B kelihatannya memang ikhlas memimpin bangsa, tapi kita fokus kepada ide dan gagasan mereka. Karena ketokohan itu bisa dibangun. Kita gampang tuh terlena atau terpesona sama ketokohan. Tapi yang benar-benar menentukan kemajuan suatu daerah adalah ide dan gagasan. Jadi kalau lagi-lagi kita terjebak pada memilih sosok yang hanya sekedar populer dan elektabilitasnya tinggi tanpa mempertimbangkan visi dan program kerja yang jelas, resikonya bakalan besar banget. Bisa-bisa kita punya pemimpin yang bakalan bagus cuma di depan kamera, tapi benar-benar nggak punya solusi nyata buat permasalahan di lapangan. Jadi kita jangan sampai memilih calon pemimpin yang red flag. Nah, calon pemimpin yang red flag itu biasanya tanda-tandanya jelas banget. Biasanya sering ngasih janji-janji manis. Kayak yang udah-udah janji manis tapi tanpa bukti nyata. Dan biasanya pemimpin yang kayak gini orangnya gampang ngeles. Apalagi kalau ditanyakan perihal pertanyaan-pertanyaan yang serius. Nah, pemimpin yang kayak gini seneng banget membawa kontroversi ketimbang kerja nyatanya. Karena fokus mereka adalah kepada popularitas. Nah, pemimpin yang red flag ini cenderung dekat sama kontroversi. Misalkan skandal korupsi atau skandal lainnya nggak pernah dijelasin secara tuntas. Jadi teman-teman atau warga-warga harus hati-hati sama calon pemimpin yang kayak begini. Sama ada juga pemimpin ini yang munculnya pas kampanye doang. Tiba-tiba sayang sama warga, padahal nggak pernah ketemu warga. Tiba-tiba saya adalah kalian, padahal ketemu warga pun nggak pernah. Jadi ada pemimpin yang muncul cuma pada saat pemilu. Tapi begitu pemilu selesai, masyarakat ditinggalin. Jadi masyarakat atau warga ini cuma jadi komoditi aja. Nah, pemimpin yang kayak gini harus kita waspadain, harus kita pantau, dan kalau memang terlanjur kepilih, harus kita kritisi. Kita juga harus mulai lebih pintar dengan gaya komunikasi dari tim pemenangan atau tim kampanye calon pemimpin tersebut. Apakah gaya komunikasi mereka selalu menyerang lawan politiknya atau menyebar isu-isu negatif? Karena kalau kepilih nanti,
udah pasti kepemimpinannya bakalan penuh drama dan yang jelas nggak sehat deh. Oh iya, kalian juga harus rajin ngelihat latar belakang mereka, yaitu latar belakang para calon yang akan berlaga di pilkada kali ini. Misalkan apakah mereka benar-benar bekerja dan mengabdi pada masyarakat, atau cuma cari gaji dan menikmati fasilitas selama 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Pokoknya hati-hati ya, pemimpin yang banyak janji biasanya ngilang kalau dicari. Sekian gue Dado, ngompol ngomongin politik. Jangan lupa tulis di komen siapa jagoan kalian di pilkada kali ini.